Hidup di zaman orang gila. Kalau nasehatin orang tuh, kamu berani nasehatin saya, berarti kamu benci sama saya. Negor artinya benci. Zahullah khair, Al-Imam Ghazali, ada Imam Ghazali nasih, tulus dalam memberikan nasihat. Tapi dia bilang, an-nasihat itu sahal. Ngasih nasihat mah gampang. Yang susah tuh, yang problem adalah nerima nasihat tersebut. Sebab tuh nasihat rasanya bagi penerima, rasanya nasihat bagi hawa nafsu itu adalah pahit, berat. Makanya itu terima nasihat tuh sulit, berat, susah. Cirinya mutakabbir, orang yang sombong, kalau ngasih nasihat maksa. Terus kalau dinasehatin dia nggak nerima. Idza wa'adha annaf wa idza wu'idha anif. Idza wa'adha annaf wa idza wu'idha anif. Kalau ngasih nasihat annaf, ta'nif, maksa. Kalau perlu dengan cacian, dengan makian, pokoknya maksa, harus. Itu ciri mutakabbir. Kalau ngomong tuh maksa. Dengerin, mesti, harus, maksa. Tuh. Ciri mutakabbir. Kan kita nggak tahu diri kita mutakabbir kah, mutawadhi kah. Kita cuma menduga-duga, mengira-ngira. Nah, dari alamat tuh ada ciri-cirinya. Cirinya mutakabbir, kalau ngasih nasihat, kalau ngomong tuh maksa. Annaf. Wa idza wu'idha anif. Tapi kalau dinasehatin, gitu dia nolak. Berani kamu nasihatin saya. Berani kamu negur saya. Atau anif. Kenapa? Sebab nasihat itu pahit. Tapi kalau nafsu, menurut cita rasa nafsu. Tapi kalau nafsunya udah jinak, maka ke Habib Ali Habsyi, man nasahni fa inni minuh lin nusuh qabil, innas li khalqillah fi nusuh badhil. Siapa yang mau nasihatin saya siap terima. Mana orang yang mau nasihatin, yang ngumbar nasihat, ayo sini saya mau terima. Ahli Sewun katanya cinta sama saya. Nggak percaya saya, kata Habib Ali. Begitu. Wala wahid minhum ila baiti yaduk ala babi. Nggak ada satupun dari mereka yang datang, kalau mereka cinta sama saya, kenapa nggak ada satupun yang ke rumah saya, ngetok pintu saya, khusus pengen nasehatin saya. Ya Ali, kamu punya salah ini, kamu punya kekurangan ini, kamu punya aib ini. Itu katanya Sayyidina Umar, ahabbun nas ilayya man ahda li uyubi. Orang yang paling saya cintai itu yang ngasih hadiah kepada saya. Ngasih apa? Kembang, bukan. Ngasih tahu aibnya saya, kekurangannya saya. Itu orang yang paling saya cintai. Ini menurut orang berakal. Wanahan hidup di zaman orang gila. Kalau nasehatin orang tuh, kamu berani nasehatin saya, berarti kamu benci sama saya. Negor artinya benci. Nah itu kan. Jadi orang kalau mau nyemplung di neraka, mau jatuh ke jurang, ya biarin aja. Soalnya kalau dikasih tahu awas jurang, itu namanya ngajak perang. Kalau ngomong begitu, biarin aja dia dipatok ular, biarin aja kecemplung jurang, biarin aja dia terjerumus dalam lubang. Nasihat gampang, apalagi zaman sekarang. Siapa aja punya saran, semuanya punya saran. Anak TK di medsos nasihatin profesor. Nasihat sahal, muskil qabuluha.
Kenapa? Sebab itu hawa nafsu, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Emang udah cetakannya tuh nafsu tuh suka sama yang dilarang. Seandainya nggak dilarang, mungkin orang nggak tertarik. Tapi ketika itu terlarang, ya jadi tertarik orang. Ada nafas kayak begitu. Dilarang masuk, jadi pengen masuk. Dilarang memfoto, jadi pengen moto. Tuh. Ada nafas bandel. Itu akal disuruh waktu diciptakan akal dan nafsu. Akal dibilang sini mendekat, dia mendekat. Mundur, dia mundur. Nafsu ketika dibilang sini datang mendekat, dia malah berbalik, menjauh. Bilang menjauh, dia malah mendekat. Bilang ma khalaqtu khalqan abghad mink. Saya tidak ciptakan makhluk yang lebih saya benci daripada nafas. Nah, kita jangan berteman sama nafsu. Ini nafsu adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Kita jangan berteman sama dia. Al-Habib Umar ditanya, kenapa kamu bisa sukses? Maka satu kalimat, bahwasanya tidaklah saya berbicara sama orang atau ada orang berbicara dengan saya, berinteraksi dengan orang, melainkan saya berpihak kepada orang tersebut di dalam melawan nafsu saya. Saya berpihak kepada siapapun melawan nafsu saya. Tuh. Sayyidina Syafi'i bilang, saya tidak berdialog, adu argumentasi dengan orang lain, melainkan saya berharap yang hak munculnya dari orang tersebut. Ada abad warab, nggak punya nafas dalam dirinya. Khususan tuh orang yang nafsunya itu siapa? Orang yang mengejar ilmu, cuma ngejar fisik ilmu, cuma ngejar kostum ilmu. Yang dia kejar tuh bagaimana untuk mencapai popularitas diri, kedudukan duniawi. Dia menganggap kalau ilmu itu ilmu doang bisa nyelamatin dia tanpa diiringi amal. Ilmu doang bisa mengangkat derajatnya di mata Allah Ta'ala. Dia menganggap kalau itu nggak perlu diamalkan, cukup sekedar ilmu, sekedar teori. Ayo belajar sini, nonton sini, cari tahu sini, wala diamalkan. Ini i'tiqadil falasifah. I'tiqad para filosof, para penghayal, budak dunia, yang mengaku kalau dirinya itu ilmuwan, pemikir, tapi mereka nggak punya otak. Pemikir yang sejati itu ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Yang pemikirannya membuahkan hal itu, nah itu baru pemikir, filosof. Wa amma pemikir yang cuma sekedar teori tanpa amal, fahada mayanfa hujjah alaihi akad. Justru dia mengumpulkan barang bukti yang ngeberatin dia besok hari kiamat. Orang yang paling dahsyat siksaannya hari kiamat ya begitu. Al-Junaid setelah dia wafat meninggal dunia ditanya, bagaimana keadaanmu? Dia bilang, ta'ahatul ibarat, ufaniyatul isyarat, ma nafa'ana ghairu rukai'at, raka'ana fi jawfil lail. Segala macam celoteh, omongan, filsafat, teori, habis, buyar semuanya. Yang manfaat buat saya adalah rakaat yang dulu saya kerjakan di tengah malam. Bes. Teorinya yang bertumpuk nggak guna kalau nggak membuahkan rakaat tersebut. Yang manfaat buat dia rakaat yang dia rukukkan di tengah malam. Makanya itu segala amalan, benarnya itu segala amalan yang kelihatan sama manusia, ente jangan berharap banyak deh di situ. Amalan yang kelihatan sama orang,
yang diketahui oleh orang. Lu jangan berharap pahala. Nggak dosa aja udah bagus. Subhanallah. La ilaha illallah. Ihsanuna mazawi wa sidquna da'awi nura'iyul khalaik lil wara nunafik naqulu ma la naf'al nadi ma la najhal naqulu bil lisani ma laysa fil janani ya rabbana atarafna ayyuhal walad bocah semak la takun minal amal muflisa. Jangan kamu teori segudang ya, tapi pakai sendal jepit putus. Gak punya sendal benar, gak punya bokeh. Mana teori ente mengalahkan teori profesor, sedangkan itu yang mobilnya punya kapal terbang, punya apa, sekolahnya gak lulus. Apa gunanya teorinya ente? Apa gunanya? Bocah, la takun minal amal muflisa. Jangan kamu bangkrut dari amalan, bangkrut di dalam beramal. Jangan bangkrut di dalam beramal. Wala minal ahwal khaliya, dari perangai, dari hal kosong. Dan yakinlah, katanya Ghazali, disuruh yakin. Percaya gak kita sama Ghazali? Al-ilm al-mujarrad la ya'khudh bil yad. Ilmu doang gak bisa nolong, gak bisa nyelamatin kamu dari urusan hari kiamat. Katanya ada orang tuh di padang pasir atau di hutan di suatu daerah. Dia punya 10 pedang yang paling mahal, paling cakep, paling tajam, samurai terhebat di dunia ada istilahnya. Dia punya pedang Asyaf. Dulu tuh pedang paling bagus Asyaf Hindiyah, luar biasa. Dan dia punya senjata-senjata lainnya. Dan orang tersebut pemberani, jagoan, kuat, ahli bertempur. Kemudian di hadapan dia ada singa sebiji. Ayo coba, bisa gak itu pedang, pedang kalau nggak digunakan, titel bintang 20 biji di dadanya, bisa nolong dia gak? Kalau dia nggak bergerak, dia pungut tuh pedang, dia lawan itu harimau. Sama sekedar dia cuma duduk doang, tuh pedang, macan ngaum, dikedipin doang sama dia tuh, lihat tuh pedang, dia makan. Nah, begitu juga. Segala macam pengetahuan kita mengetahui sejuta masalah ilmiah. Kita mengkaji sejuta masalah ilmiah, sejuta ilmu, sejuta kitab. Tapi kagak diamalin, ya nggak berguna kecuali dengan amal. Ada orang penyakitan, dia punya resepnya. Resep ada, bahan ada, obatnya ada. Nih obatnya di kantong, tapi nggak diminum. Maka nggak ada gunanya itu semuanya.